Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 SMPN 1 Lengkong tahun pelajaran 2021-2022. Kali ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar yang akan dikuasai dalam pelajaran ini, pertama, peserta didik mampu mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu kompetensi dasar yang harus dikuasai di dalam pelajaran kali ini. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memahami makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memahami sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, memahami isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, memahami pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdiri dari 4 alinea. Pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita masuk ke poin A, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai dari alinea yang pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu
bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Ini penjelasan dari kandungan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Intinya pernyataan kemerdekaan. Selanjutnya kita masuk ke alinea kedua. Alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai ini harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan itu sendiri harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya kita masuk ke alinea yang ketiga. Alinea ketiga ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Ini kandungan dari alinea yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Ada 4 tujuan negara yang dikandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu 4 tujuan negara yang dikandung pada alinea keempat ini. Selanjutnya, alinea keempat ini memuat prinsip, yaitu ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, alinea keempat ini juga memuat bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Terakhir, kandungan alinea keempat ini yaitu dasar negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya kita masuk ke poin B, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya sebagai berikut. Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran persatuan. Jadi, pokok pikiran yang pertama itu pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistik. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu.
Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga pada Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya, pokok pikiran yang kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan suatu sebab atau tujuan sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan tersebut dengan modal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan kepada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil bukan berarti sama. Adil adalah sesuai dengan hak dan kewajibannya. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya, pokok pikiran yang ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Atau pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Jadi pokok pikiran ketiga ini adalah dasar politik negara. Karena pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila keempat pada Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, pokok pikiran yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat ini merupakan pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa setiap warga negara Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia Indonesia adalah manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang luhur. Selanjutnya kita masuk ke arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring tahun 1978 dan ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 1983 menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
Dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk oleh MPR hasil pemilu yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Karena mengubah isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti sama halnya dengan pembubaran negara. Nah, ini sudah jelas betapa pentingnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai pada pasal 3 dan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 ini mengubah isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti sama halnya dengan pembubaran negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Kalau diubah, sama dengan membubarkan negara. Selama Republik Indonesia masih berdiri, maka pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi landasan dari berbagai segi kehidupan bangsa. Selanjutnya kita masuk ke sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sikap positif ini yang ditampilkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, hingga lingkungan bangsa dan negara. Pertama, ada pokok pikiran persatuan. Sikap positif yang ditampilkan di lingkungan keluarga yaitu hidup rukun dengan saudara, sopan santun kepada orang tua, membersihkan rumah bersama. Pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah, salah satu contohnya adalah ikut serta dalam belajar kelompok, bersama-sama melaksanakan piket, hidup rukun bersama teman. Pokok pikiran persatuan di lingkungan masyarakat, salah satunya yaitu ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang selanjutnya, pokok pikiran persatuan di lingkungan bangsa dan negara yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, pokok pikiran keadilan sosial, ya, sikap positif yang ditampilkan di lingkungan keluarga. Pertama, membagi tugas rumah sesuai dengan kemampuan dan orang tua yang berlaku adil pada anak-anaknya. Kemudian di lingkungan sekolah, sikap positif keadilan sosial yaitu datang tepat waktu dan menaati peraturan sekolah. Intinya, memahami hak dan kewajiban di sekolah. Selanjutnya, sikap positif di lingkungan masyarakat, pokok pikiran keadilan sosial yaitu mengatur jalur ronda secara adil, melakukan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat agar terjalinnya keselarasan pergaulan di masyarakat tanpa pertentangan. Terakhir, pokok pikiran keadilan sosial di lingkungan bangsa dan negara yaitu membayar pajak tepat waktu, budaya mengantri tepat umum, dan membayar tagihan-tagihan misalnya listrik tepat waktu. Ya, selanjutnya pokok pikiran kedaulatan rakyat, sikap positif lingkungan keluarga, misalnya musyawarah jika ada masalah agar dapat jalan keluar, kemudian diskusi. Nah, dalam diskusi ini kita harus bisa menghormati pendapat dari anggota keluarga. Pokok pikiran kedaulatan rakyat, sikap positifnya di lingkungan sekolah misalnya mengadakan pemilihan pengurus kelas, ketua kelas, sekretaris kelas, ya. Kemudian mengadakan pemilihan pengurus OSIS di lingkungan sekolah. Nah, ini berawal dari saling menghargai pendapat dalam kegiatan musyawarah. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, sikap positif pokok pikiran kedaulatan rakyat yaitu pemilihan ketua RT, RW, dan lurah, pemilihan bupati, sampai pemilihan gubernur, bahkan termasuk juga di lingkungan masyarakat sampai ke pemilihan presiden, karena sekarang sudah secara langsung oleh rakyat. Yang selanjutnya, poin D, yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat di lingkungan bangsa dan negara, mengadakan pemilihan kepala daerah dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi untuk yang sudah cukup umur dan punya hak suara, minimal 17 tahun ke atas. Selanjutnya, pokok pikiran ketuhanan. Yang keempat, sikap positif yang ditampilkan di lingkungan keluarga yaitu rajin beribadah, kemudian mengikuti perkataan orang tua yang baik, saling berkunjung saat hari besar. Nah, itu pokok pikiran ketuhanan dalam sikap positif yang ditampilkan di lingkungan keluarga. Selanjutnya di lingkungan sekolah, menghormati teman yang berbeda agama, sholat berjamaah di sekolah, dan mempersilahkan teman yang berbeda agama untuk menjalankan ibadahnya. Itu sikap positif yang ditampilkan pokok pikiran ketuhanan di sekolah. Selanjutnya, sikap positif yang ditampilkan di lingkungan masyarakat, pokok pikiran ketuhanan, tidak memaksa
seseorang memeluk agama tertentu. Kemudian menjawab salam dan sholat berjamaah di masjid. Yang terakhir, pokok pikiran ketuhanan, sikap positif yang ditampilkan di lingkungan bangsa dan negara, yaitu menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda agama, kemudian menjunjung tinggi sikap toleransi antar masyarakat beragama. Kuncinya toleransi. Sekian pembahasan bab 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap memegang teguh prinsip. Jangan tanyakan apa yang Indonesia berikan padamu, tapi tanyakan pada dirimu apa yang bisa kau berikan untuk Indonesia. Terus semangat belajar. Ananda adalah calon generasi emas pemimpin bangsa di 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.